Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakata wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Kita awali pertemuan kita di kesempatan malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas beberapa macam sujud ya. Selain sujud dalam sholat, kita sudah bahas ada sujud tilawah, sujud syukur, dan terakhir kemarin kita membahas sujud sahwi. Kita di kesempatan malam hari ini akan membahas judul besarnya adalah as-sholatu fis safari, yaitu sholat dalam safar. Sebelum kita membahas ke bab as-sholatu fis safar, terlebih dahulu saya ingin memberikan muqaddimah kaitannya dengan urgensi safar dalam kehidupan kita dan juga bagaimana Islam memberikan petunjuk, memberikan rambu-rambu di dalam seorang mukmin itu menjalani kegiatannya yang bernama as-safar. Saya mengambil pembahasan ini dari diantaranya kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Di dalam ketika menjelaskan mengenai safar, beliau menerangkan tentang adab-adab di dalam safar. Sebelum nanti bicara tentang ahkam atau hukum-hukum yang berkaitan dengan safar itu sendiri, diantaranya adalah tentang sholat tadi. Para jamaah sekalian, beliau menerangkan bahwa al-muslimu yaro annas safara min lawazimi hayatihi wa daruriyatiha allati la tanfaku anha. Seorang muslim, kata beliau, memandang safar itu adalah termasuk kelaziman hidupnya, termasuk bisa dikatakan sebagai bagian daripada kebutuhan yang dia selalu membutuhkan untuk menjalaninya ya. Dan tentu saja kalau kita klasifikasi, kita kategorikan berdasarkan tujuan safar kita, maka kita akan mendapati bahwa safar atau perjalanan seorang muslim itu ada kalanya bersifat wajib. Kalau
tujuan daripada melaksanakan safar itu wajib, maka safarnya menjadi wajib. Ketika tujuan daripada dia melakukan safar itu adalah untuk mengerjakan yang sunnah, maka safarnya pun sunnah. Begitu pula ketika tujuan seseorang menjalankan safarnya itu adalah untuk sesuatu yang mubah, maka safarnya juga menjadi mubah. Termasuk juga bisa jadi ada sebagian orang yang tujuan safarnya itu adalah untuk sesuatu yang dilarang, sesuatu yang haram, maka safarnya pun menjadi hal yang haram. Tapi tentu ruang lingkup bahasan kita itu adalah pada kisaran yang kalau nggak wajib ya sunnah, atau sekurang-kurangnya yang mubah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari melakukan safar yang itu ditujukan untuk sesuatu yang haram. Meskipun itu juga fakta di lapangan ada yang ya rela menempuh jarak yang jauh, biaya yang besar untuk sesuatu yang haram. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh safar yang wajib itu misalnya bagi orang yang belum melaksanakan ibadah haji kan berarti butuh safar, ya Pak ya. Nah, itu safarnya wajib. Ya. Atau untuk melakukan sesuatu yang sunnah, ya, semisal taruhlah kita mengikuti pandangan bahwa umroh itu sunnah, maka safar yang dilakukan adalah sunnah. Ya. Kalau safarnya itu misalnya untuk rekreasi, untuk apa Pak? Ya, jalan-jalan ya namanya orang butuh kadang-kadang biar nggak butek di rumah Pak ya. Ya, nggak ini ya butuh rileks, butuh apa? Dengan keluarga, dengan jamaah. Ya, maka butuh keluar. Ya, nah itu bisa mubah, bahkan kadang sunnah juga gitu ya. Kadang sunnah, tergantung nanti kemana dan mau ngapain. Intinya begitu Pak ya. Tergantung tujuan kita menjalankan safar itu untuk apa, maka safar itu mengikuti hukumnya itu. Nah, para jamaah sekalian, ya kadang kalau dulu itu orang itu safar itu dalam rangka lil ghazwi, untuk jihad. Kadang untuk tolabul ilm. Tolabul ilm kalau dulu, kalau kita sekarang ya alhamdulillah cukup ke masjid dekat rumah kita Pak ya. Orang dulu untuk menuntut ilmu butuh keluar kota, keluar negeri, bahkan demi satu makna, satu ayat, mendapatkan satu hadis itu perlu melakukan perjalanan yang sangat jauh, menemui seorang alim minal ulama yang terkait dengan bidang tersebut. Ya, kadang juga memang terkait dengan pekerjaan. Ada yang sering keluar kota, keluar negeri, ya kaitannya dengan pekerjaan. Ada yang kadang-kadang, yuk kita mengunjungi warga kita yang dulu tinggal di sini, sekarang pindah kemana, kita udah lama nggak dengar kabarnya, kita kunjungi ya, mengunjungi ikhwan, mengunjungi saudara. Ya itu juga adalah kadang membutuhkan safar dan seterusnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah selain nanti agama menerangkan seputar hukum-hukum berkaitan dengan safar, maka agama kita, agama Islam memberikan petunjuk kaitannya dengan adab-adab, ya, adab-adab yang berkaitan dengan safar orang tersebut. Di antaranya adalah anyaruddal madzalim, ya, anyaruddal madzalima wal wada'i ila ashabiha idis safaru madhannatul halak. Di antara adab safar itu adalah sebelum melakukan safar, hendaklah orang itu kalau ada amanah-amanah, ada titipan-titipan, ada hak-hak
ada nilai yang ada pada dirinya, hendaklah dikembalikan kepada sahibnya, kepada yang berhak terhadapnya. Kenapa? Idis safaru madharnatul halak. Karena safar. Safar itu kan kita menerjemahkan perjalanan jauh. Potensi kita nanti meninggal di perjalanan atau di tempat di mana safar ada nggak, Pak? Ada. Ya, kadang duduk di rumah aja meninggal, Pak ya. Apalagi kemudian safar yang menggunakan kendaraan semakin canggih, semakin cepat, potensi adanya halak tadi itu, ya, peristiwa yang membuat akhirnya orang itu meninggal itu juga sebesar. Ya. Jadi diantara adabnya itu adalah mengembalikan titipan-titipan, amanah-amanah, hak-hak adami, ya, kepada ashab, ya, kepada sahibnya, kepada yang berhak terhadapnya. Ya. Tidak justru nambahin beban, ya Pak ya. Kalau bisa sebelum melakukan safar, utang-utang dilunasi, ya Pak ya. Ini malah mau safar ngutang. Ada nggak Pak? Mau umroh ngutang, mau haji dana apa? Talangan, ya itu ngutang nggak Pak itu Pak? Nah, harusnya sebelum berangkat justru kalau ada dilunasi, sekiranya nggak bisa balik, udah selesai urusan gitu ya. Nah, gitu idealnya. Ya, tentu nanti ada pembahasan boleh nggak haji atau umroh dengan biaya utang, itu ada bahasan tersendiri. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, an yu'idda zadahu minal halal. Hendaklah orang sebelum safar itu mempersiapkan bekal yang akan menjadi bekalnya dalam perjalanan, entah itu bekal untuk kendaraan, bekal untuk akomodasi, makanan dan seterusnya, itu adalah minal halal, dari yang halal. Ya. Nah, ini termasuk juga pesan para ulama ya, untuk memastikan bekal yang kita gunakan itu yang halal. Apalagi kalau safarnya mau ibadah, ya Pak ya, maka ada bahasan gimana hukumnya kalau umroh haji pakai dana yang nggak halal gitu. Kan kayak gitu, cabang-cabang pembahasannya kan banyak gitu ya. Ya sebenarnya bukan hanya haji saja ya, hukum haji, melaksanakan ibadah haji, umroh dengan dana korupsi atau dana menipu dan seterusnya. Atau dalam konteks yang sederhana yang lebih umum, gimana hukumnya istilahnya ke masjid pakai sarung hasil nyuri, ya, atau pakai sendal. Ada nggak Pak ya? Kan ada ya, sebagian kaum muslim, bukan semua ya, ke masjid, ya ini fakta juga kan, fakta, tentu fakta yang tidak baik, tapi ada, itu ada bahasan seperti itu. Hukum menggunakan sesuatu yang haram untuk ibadah itu bagaimana hukumnya, ya tentu ada pembahasannya nanti ya secara khusus. Jadi diantara adab dalam perjalanan itu adalah menyiapkan bekal yang halal, ya, dan baiknya berbekal, jangan tidak bawa bekal. Dulu ada jamaah dari Yaman, karena mereka mau berangkat haji. Wah, ini kan kita mau melaksanakan perintah Allah, ya, jadi mereka nekat berangkat haji nggak bawa bekal, ya, nanti ngandelin entah minta atau apa, wallahu alam bisa. Makanya kemudian ada ayat yang berbunyi fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah. Jadi mau melakukan safar ya suruh bekal, ya. Tapi selain bekal materi, diantara juga bekal yang terbaik itu adalah takwa. Wa an yatruka nafaqata,
man tajibu alaina nafaqatuhu min zaujatin wa waladin wa walidin. Dan juga selain bekal yang dibawa halal juga ya meninggalkan nafkah untuk keluarga, untuk orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya itu kepada dia, istri, anak, orang tua. Nah ini jangan sampai safar menelantarkan keluarga, tinggal safar untuk sesuatu yang mulia tapi kemudian keluarganya, anak istrinya terlantar, ya jangan. Nah, jadi dia bawa bekal, tidak nekat, tidak terus ya, kecuali kalau kemudian sudah bekal habis atau dicuri atau apa itu soal lain. Tapi ya sebisa mungkin orang itu membawa bekal dan bekal halal. Begitu pula juga menyiapkan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, tidak dibiarkan terlantar. Yang berikutnya an yuwaddi'a ahlahu wa ikhwanahu wa asdiqaahu. Pamitan. Ya, safar itu ya ketika mau berangkat ya sebaiknya dia pamitan kepada keluarga, kepada saudara, kepada ikhwan, atau sekurang-kurangnya kepada keluarga, kepada orang terdekatnya. Jangan sampai nanti dicari-cari, diumumin di masjid hilang kan gimana? Dicari-cari ternyata memang pergi gitu ya. Jadi ya pamitan kepada keluarga, ya, pada keluarga, kepada yang memang ya diperlukan untuk kita pamiti. Bahkan kemudian ya agama kita juga mengajarkan doa untuk kita ucapkan kepada orang-orang yang kita pamiti, ya. Kita pamiti tersebut kita baca astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawati ma'amalikum. Astaudiullaha dinakum, aku titipkan kepada Allah agama kalian, wa amanatikum atau wa amanatakum, dan amanah kalian, wa khawati ma'amalikum, dan penutup amal kalian. Nah, jadi ini termasuk bacaan yang kita dianjurkan untuk kalau kita mau berangkat pergi-pergi ya baiknya kita baca astaudiullaha dinakum, ya, wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Nah, yang dipamiti anak istri, keluarga yang dipamiti, ada ucapan yang juga dianjurkan untuk dibacanya. Apa? Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjahta. Zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal kepadamu ketakwaan. Wa ghafara dzambaka, dan Allah mengampuni dosamu. Ya, wa wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjahta, dan Allah selalu mengarahkanmu kepada kebaikan kemanapun engkau menuju, selalu membimbingmu ke arah kebaikan. Nah, ini saling doa mendoakan, yang ditinggal, yang dipamiti ya tadi diungkapkan kata-kata yang itu akan juga punya pengaruh ya terhadap jiwa-jiwa mereka, sehingga akan amanah ketika ditinggal pergi orang tuanya atau ditinggal pergi suaminya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, penting untuk kemudian bukan saja nitip rumah, nitip anak, nitip keluarga kepada keluarga yang lain, pasrah-pasrah gitu ya. Di samping itu juga perlu, tapi yang sangat penting itu adalah memasrahkan mereka, menitipkan mereka semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Luqman Al-Hakim pernah berkata, innallaha ta'ala idza studi'a syai'an hafidhahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila dititipi sesuatu pasti akan menjaganya. Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ya ngantuk, nggak pernah lalai ya Pak ya. Kalau kita kan ya tidur iya, ngantuk iya, ya lupa iya, dan seterusnya.
Meskipun pas dipamiti, ya insya Allah nanti saya jagain, saya lihat-lihat gitu ya. Tapi dia sendiri punya banyak urusan Pak ya. Urusan dia aja lupa, apalagi urusan orang lain. Nah maka selain ya sebagai etika muamalah, tetap perlu bicara kepada tetangga, pada keluarga gitu ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah titip kepada zat yang kalau dititipi nggak akan lupa, nggak akan disia-siakan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi an yakhruja ila safari fi rifqati salasatin au arba'atin ba'da ikhtiyari mimman yuslihuna lis-safari ma'hum. Berusaha ketika melakukan safar, perjalanan jauh itu tidak sendirian. Kalau bisa ada teman, entah berapa orang, 3 orang, 4 orang ya, tentu milih-milih yang baik. Nah, termasuk kalau safar haji atau umrah kan milih rombongan yang baik, KBIH yang baik, yang amanah, yang ngerti adab-adab, etika-etika, bukan sekedar tur biasa. Ini bukan sekedar tur biasa. Tur bagi seorang mukmin itu ada nilai ibadahnya, ada petunjuk-petunjuk yang harus dijalani. Bukan sekedar kita butuh nanti di bandara lewat sini prosedurnya begini, bukan itu saja. Itu iya, tapi juga perlu bimbingan, perlu saling mengingatkan di antara satu dengan yang lainnya. Maka perlu tidak sendirian dan perlu memilih orang-orang yang akan membersamai kita di dalam safar. Nah, Rasulullah pernah berkata, ar-raqibu syaiton. Orang yang melakukan perjalanan sendirian itu seperti setan. War-raqibani syaitonani. Ya, kalau 2 orang juga demikian ya. Wassalatsa raqbun. Dan kalau 3 itu tidak lagi disebut setan oleh Rasulullah. Jadi artinya bahwa ini penting kita untuk kalau bisa safar itu tidak sendirian ya. Utamanya dulu Pak ya. Kalau dulu itu kan kalau safar itu, kalau sekarang itu kan mesti misalnya naik kereta mesti nggak mungkin sendirian Pak ya. Naik bus juga demikian, pesawat juga nggak sendirian. Kalau dulu kan kendaraan ya masih manual, masih unta, kuda. Kalau misalnya dari Mekah ke Madinah sendirian ya benar-benar bisa jadi sendirian. Nah kalau sekarang kan kalau toh nggak ada teman sejak dari rumah, nanti ada orang-orang lain yang akan bersama kita. Syukur-syukur kalau kemudian kita sejak awal itu memang juga sudah bersama orang-orang yang kita pilih untuk membersamai kita. Yang jelas Rasulullah pernah juga mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu masara raqibun bilailin wahdah." Kalau seandainya manusia itu mengetahui betapa bahayanya dalam kesendirian sebagaimana apa yang aku ketahui, pasti tidak ada orang yang berani melakukan perjalanan seorang diri di tengah malam. Karena bahaya kalau ada apa-apa, apalagi kalau seseorang itu punya penyakit-penyakit tertentu, kalau kumat di tengah jalan siapa yang nolong dan seterusnya. Yaitu dari sisi-sisi yang bisa diterima atau dari sisi kebutuhan kita, betapa pentingnya teman. Tapi yang jelas dianjurkan tidak sendirian. Kemudian an yu'ammira ar-rabbul al-musafiruna ahadan minhum yatawalla qiyadatahum bimasyuratihim ya. Ini intinya adalah bagaimana kalau perjalanan itu tidak sendiri ya, tidak sendiri rombongan, maka hendaklah ada salah satu yang sudah ditunjuk, disepakati menjadi amirnya, menjadi ketua rombongannya, menjadi PJ-nya ya. Yang kalau misalnya musyawarah tidak tercapai kata sepakat kan
berarti udah, karena nggak ada yang sepakat, udah saya pimpinannya, saya menentukan. Nah, kan gitu. Meskipun tentu sebisa mungkin musyawarah itu selalu ditegakkan. Yang jelas Nabi mengatakan, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila ada 3 orang berangkat safar, ya, maka hendaklah mereka menunjuk salah satu dari mereka menjadi pemimpinnya, menjadi PJ-nya, menjadi ketua rombongan. Apalagi an yusalliya qabla safari salatal istikharah. Ya. Hendaknya sebelum safar itu melaksanakan salat apa? Istikharah. Karena Rasulullah SAW memberikan targhib, memberikan dorongan, ya, menganjurkan, ya, secara umum di dalam hadis tentang salat istikharah, bahwa Nabi mengajarkan istikharah kepada para sahabat itu dalam semua urusan, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat surat di dalam Al-Quran. Jadi semua urusan, termasuk kita mau safar itu kan bagian dari urusan-urusan itu. Maka kalau bisa sebelum safar melaksanakan sholat istikharah. Ya, ini sudah pernah kita bahas bagaimana tata cara dan doa saat istikharah itu seperti apa. Ya, udah pernah kita bahas ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ketika meninggalkan rumah, maka ya bukan hanya safar, tapi setiap kali kita meninggalkan rumah, termasuk ketika kita mau safar, hendaknya kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ya, sekurang-kurangnya ini. Apalagi kalau bisa kita tambahkan Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan, dari tersesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari mendolimi atau didolimi, dari berlaku jahil, bodoh atau dibodohi oleh orang lain. Ini termasuk juga bacaan-bacaan yang kita bisa baca saat keluar rumah mau safar. Termasuk juga bacaan yang biasa kita dengar penjelasannya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawwin alaina safarana hadza waqi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil mandari wa khaybatil munqalabi wa su'il mandari fil mali wal ahli wal waladi. Atau yang semisal dengan ini. Ini termasuk juga kalau bisa kita baca ya. Ya, karena mungkin safar juga tidak tiap hari dan bacanya panjang, ya nggak mesti apa, tapi kita punya catatan doa. Sekarang apalagi kita dimudahkan dengan HP kita yang bisa menyimpan tulisan, menyimpan gambar atau aplikasi-aplikasi, kita siapkan sehingga pada saat diperlukan bisa dibaca. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga kata para ulama an yakhruja yaumal khamis awalan nahar. Kalau bisa, kalau belum ada rencana-rencana tertentu berkaitan dengan waktu hari ya, maka kalau bisa safar itu kita lakukan hari Kamis. Hari Kamis. Kenapa? Nabi, ya dari riwayat bahwa Nabi itu kalau safar itu kalau nggak ada hal tertentu beliau hari Kamis. Ya, jadi kalau bisa pilih yang hari, kalau memang belum ada agenda yang berkaitan dengan safar kita hari-hari tertentu, ya kita pilih hari Kamis. Misalnya bebas ya, bebas. Kita mau safar nih kemana? Kapan? Ya terserah sih. Nah, kalau nggak ada tekanan tentang hari-hari tertentu, ya udah hari Kamis saja.
Kenapa? Nabi kalau pergi-pergi suka hari Kamis. Kapan berangkatnya? Siang, malam, sore, semuanya sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi yang paling baik kalau pagi hari. Kenapa? Rasulullah SAW pernah mendoakan untuk umatnya untuk mendapatkan keberkahan dalam aktivitas yang dilakukan di waktu pagi hari. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku dalam aktivitas yang dilakukan di pagi hari. Itu kalau misalnya kita bebas menentukan, Pak ya, kita nggak terikat dengan waktu, kecuali kalau wah ini perjalanan butuh sekian jam, butuhnya nanti nyampe sana jam sekian, berarti berangkatnya harus malam, ya sudah nggak apa-apa, atau berangkatnya harus siang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bebas saja, ya kita baiknya berangkat pagi. Kalau kaitannya dengan hari, ya keperluan kita nyampainya itu mesti Jumat pagi, sementara butuhnya itu perjalanan sekian jam, wah berarti yang baik ini berangkat Kamis, ya pas ya. Tapi kalau misalnya butuhnya itu misalnya tadi butuhnya berangkat Sabtu, ya nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Jadi kalau nggak ada keterikatan tentang hari-hari tertentu, maka baiknya kita memilih hari Kamis. Baik, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga adalah namanya perjalanan, kadang jalan itu datar, kadang menanjak, kadang menurun. Nah, pernah ada seorang sahabat ketika mau perjalanan datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uridu an usafira fa'ausini. Ya Rasulullah, saya ingin safar, berikan padaku wasiat, apa yang mesti saya lakukan. Maka Rasulullah mengatakan, alaika bitaqwallah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, wa takbir ala kulli syaraf, dan bertakbir ketika jalan menanjak. Maka kalau kita menanjak, Allahu Akbar. Di Cempaka Putih mau naik tol kan ada agak nanjak ya, Allahu Akbar ya. Mau di apa itu ya pokoknya nanjak-nanjak ya, di puncak nanjak ya. Kalau nurun tasbih subhanallah. Nah, ini termasuk juga di antara etika dalam safar. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara yang diajarkan oleh para ulama adalah memanfaatkan dalam perjalanan kita itu untuk apa? Banyak-banyak berdoa. Ya, doa, minta kepada Allah kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Kenapa? Idzid du'a'u fis safari mustajab. Karena doa di dalam safar itu adalah termasuk doa yang mustajab. Karena Rasulullah pernah mengatakan salatu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, tidak diragukan lagi. Apa? Dakwatul madlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua apa? Dakwatul musafir, doanya musafir. Wa dakwatul walidi ala waladihi, doanya orang tua ala waladi, atas anaknya. Ala ini konotasinya negatif. Kalau li itu biasanya untuk kebaikan ya. Jadi kalau ala itu konteksnya kayak nyumpahin itu, Pak. Maka hati-hati juga kita orang tua, jangan gampang-gampang berucap kata-kata yang bisa dimaknai itu sebagai doa ya, keburukan untuk anak ya, apalagi anak ya, untuk diri, untuk keluarga ya, untuk harta ya. Kata-kata pokoknya yang jelek-jelek jangan diucapkan, karena khawatir itu termasuk kategori doa. Apalagi dalam perjalanan ya. Sialan, wah, ya sial beneran nanti ya Pak ya. Iya, itu kata-kata yang kita umumnya gitu ya, tidak terkontrol. Nah, ini perlu diingat bahwa orang yang musafir, orang yang safar itu doanya mustajab. Kalimat-kalimat yang diucapkan kalau itu
doa yang baik atau buruk itu ya potensi mustajabnya itu besar. Itu tadi. Oleh karena itu ya karena potensi dikabulkannya itu memang besar, maka kita manfaatkan untuk doa-doa yang baik, doa untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara, untuk para pemimpin ya dan seterusnya. Tidak sepanjang safar karaokean apa ya kadang di bus gitu ya Pak ya kalau syair-syairnya bagus ya nggak apa-apa, kalau syair-syairnya bagus ya, tapi kadang-kadang kan syair-syair lagu-lagu itu kadang-kadang yang buruk-buruk ya jangan ya. Nah ini safar apalagi bus ya. Nah, nanti kalau oleng gimana pas yang kalimat-kalimat yang diucapkan buruk terus nyungsep di apa gitu kan repot ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi intinya dipenuhi selama perjalanan itu dengan doa-doa, kalimat-kalimat yang baik, ungkapan-ungkapan yang baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk juga diantara kadang-kadang kita di perjalanan itu menemukan muka-muka, wajah-wajah yang menyeramkan. Nah itu kita juga berdoa minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Ya bisa diantaranya Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Begitu pula para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kadang perjalanan itu mesti rehat ya Pak ya. Di rest area, di penginapan ya, kita bisa juga membaca paling tidak a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya, atau kalimat-kalimat atau permohonan perlindungan yang lain ya. Terus juga an yu'ajjilal aubah warruju ila ahli. Kalau urusan sudah kelar, sudah selesai, apalagi kita berangkat tidak membawa serta anak istri, ya segera pulang. Segera pulang, karena bagaimanapun keberadaan kita sebagai suami bagi istri kita itu penting ada di tengah keluarga kita. Keberadaan kita sebagai ayah daripada anak kita itu diperlukan. Bagaimanapun ya, kalau anak nggak ada orang tuanya dengan ditunggu orang tuanya itu ya beda. Oleh karena itu anjuran para ulama ya an yu'ajjilal aubah warruju ila ahlihi wa biladi idza huwa qada hajatahu min safar. Kalau sudah selesai urusan segera pulang ya, karena Nabi pernah mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu potongan daripada azab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Ya seseorang terhalang ya dari makan, minum, tidur. Kalau dulu begitu Pak. Kalau sekarang kuliner malah di sepanjang perjalanan Pak ya. Yang nggak ada di rumah, nggak ada di kampung kita, di jalan malah banyak. Kalau dulu benar-benar siksaan itu Pak. Ya, bayangkan dari Mekah ke Madinah 450 kilo. Dulu kan nggak seperti sekarang, maka dulu itu seperti itu ya, disebut as-safaru qit'atun minal azab. Kalau sekarang mungkin suasana sedikit beda, tapi intinya poinnya adalah Rasulullah pernah mengatakan fa idza qada ahadukum nahmatahu atau hajatahu min safaril ajillah. Kalau udah selesai segera pulang. Terus juga terakhir para jemaah sekalian, ketika kita pulang ya sebelumnya kita suruh ngabari. Kalau dulu itu nggak boleh pulang tengah malam. Dulu kan belum ada alat komunikasi untuk menyampaikan berita bahwa kita sudah dalam OTW, sudah mau pulang gitu ya. Nah, oleh karena itu nggak boleh tengah malam ngetok pintu. Karena biasanya istri yang baik ketika ditinggal ditinggal pergi itu ya dia nggak dandan, nggak apa. Ya, jadi ketika suaminya mau pulang kan dia akan persiapan kalau tahu. Oleh karena itu kalau dalam konteks sekarang dengan adanya sarana yang mendukung, maka kita sebelum pulang kita ngasih tahu sehingga mempersiapkan diri. Juga nggak boleh kita itu punya saya mau ngagetin istri,
Saya mau bilang pergi tapi mata-matai istri ya. Nah, saling curiga. Tidak boleh. Suami istri harus apa? Saling husnudzon. Saya sudah dalam perjalanan pulang. Nah itu intinya tidak boleh datang tiba-tiba tanpa kabar. Kemudian terakhir, bahwa seorang wanita ketika safar, apalagi sehari semalam, apalagi lebih dari itu, maka sebisa mungkin mesti ada mahram yang menyertai. Maka nanti ada pembahasan bagaimana haji atau umroh nggak ada mahramnya gitu, atau safar-safar yang lainnya. Karena secara umum Rasulullah mengatakan tidak halal bagi seorang mukminah, seorang wanita beriman pada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sehari semalam kecuali disertai mahram. Para jemaah sekalian, mungkin sementara bahasan kita tentang seputar safar ini untuk sementara sampai di sini. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan seputar ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan safar, salah satunya kaitannya dengan sholat. Yes. Berkenaan yang umroh maupun haji yang dananya dana dari pinjaman atau mengangsur itu gimana hukumnya? Ya aslinya baiknya itu nggak ngutang. Aslinya itu gitu kan idealnya, karena safar itu madzonatul halak tadi. Nah idealnya itu bahkan kalau kita sebelumnya punya utang kita lunasi, tidak justru safarnya ngutang bekalnya. Nah itu idealnya begitu. Nah masalahnya kadang ada kondisi-kondisi, Pak saya ini udah pengen melaksanakan haji sudah sementara dia sebenarnya punya gitu ya. Kalau misalnya dia punya untuk nanti bayar, ya mungkin mudah-mudahan nggak apa-apa, karena sewaktu-waktu seandainya kan yang dikhawatirkan itu jangan sampai orang itu meninggal punya tanggungan utang gitu. Yang dikhawatirkan kan itu sebenarnya. Nah kalau kira-kira ada kemungkinan, ada kemampuan untuk membayar, hanya karena belum laku, mau jual tanah belum laku, mau jual aset belum laku, sementara waktu pemberangkatan sudah tiba, kalau nggak segera diambil disalib lagi Pak ya. Kan biasa ada pemberitahuan, Bapak tahun ini dapat giliran berangkat, hendaknya segera dilunasi. Nah ini ada deadline pelunasan, kalau nggak segera dilunasi disalib yang berikutnya, nunggu lagi kan gitu. Nah, akhirnya sebenarnya kita sudah mau jual tapi belum laku-laku. Nah kalau kayak gitu ya mudah-mudahan nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak ada ya nggak usah dipaksakan ngutang. Sebab yang jadi masalah kalau nanti di perjalanan atau di tempat tujuan safar kita meninggal terus punya utang, ya bagaimana dengan hadis bahwa jiwa seorang mukmin tergantung dengan utangnya sampai dibayar. Itu yang dikhawatirkan. Wallahu a'lam. Baik para jemaah sekalian, sementara sampai sini, nanti kalau ini bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.